Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan define COVID-19 tentang zakat fidyah. Define, tapi ini merupakan tahapan setelah empatis informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empatis, dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Analisis define, ada diagram pohon dan analisa 5W1H. Diagram pohon adalah suatu alat yang digunakan untuk membagikan kategori-kategori besar ke dalam tingkat yang lebih kecil atau terperinci. Seperti namanya, diagram pohon berbentuk seperti pohon yang memiliki satu batang dahan yang mencabang dua atau lebih. Kemudian analisa 5W1H adalah diagram konsep rumusan pertanyaan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Diagram pohon atau tree diagram ya. Berikut adalah ada gambaran dari diagram pohon. Ada masalah, penyebab, akar penyebab, dan tindakan perbaikan. Kemudian ada analisa 5W1H, apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Apa peristiwa apa yang terjadi? Masih banyak orang yang tidak paham tentang pentingnya membayar fidyah, sehingga masih banyak orang yang tidak membayar fidyah. Sebagian orang ada bahkan yang menyepelekan karena kurangnya wawasan dan bahkan lebih milih tidak membayarkan fidyah karena dirasa repot. Apa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut? Masih banyaknya orang yang tidak paham tentang fidyah dan pentingnya membayar fidyah, atau bahkan mereka tidak tahu guna membayarkan fidyah itu untuk apa, dan bahkan ada yang sudah tahu tapi malah menyepelekan karena dirasa repot. Hal ini mengakibatkan mereka tidak membayar fidyah untuk mengganti hutang puasanya. Apakah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian dan apa pendapat orang-orang tentang peristiwa tersebut? Kurangnya pengetahuan membuat mereka rugi karena mereka tidak bisa mengganti hutang puasa yang mereka tinggalkan pada bulan Ramadan. Bagi umat muslim yang sudah paham ini merupakan hal yang tidak biasa, karena sudah seharusnya setiap umat muslim taat tentang fidyah, karena membayar fidyah hukumnya wajib bagi umat muslim. Kemudian kapan peristiwa tersebut terjadi? Terjadinya peristiwa tersebut adalah ketika seseorang melakukan perjalanan jauh atau musafir, atau karena memiliki pekerjaan yang berat, jadi mereka meninggalkan puasanya. Kemudian siapa yang tidak tahu tentang fidyah dan ketentuannya? Terjadinya peristiwa tersebut biasanya banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang tinggal di perkotaan, karena umumnya masyarakat perkotaan sibuk dalam bekerja dan jauh dari lingkungan yang berbau keagamaan. Kemudian mengapa peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi karena kebanyakan masyarakat perkotaan terlalu sibuk mengejar dunia, ditambah lagi lingkungan yang jauh dari hal-hal yang berbau keagamaan, karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi menjadikan masyarakat belum paham tentang fidyah dan ketentuan-ketentuannya. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kurangnya pengetahuan tentang fidyah biasanya dialami oleh orang yang tinggal di daerah perkotaan yang jauh dari namanya keagamaan, dan juga di pedesaan yang jauh dari jangkauan internet dan kurang dalam mendapatkan pendidikan. Bagaimana proses terjadinya masalah ketidakpahaman tentang fidyah dan ketentuannya? Permasalahan tersebut muncul ketika seseorang memiliki pekerjaan yang berat ataupun melakukan bepergian jauh atau musafir, akhirnya tidak menjalankan puasa, tapi karena kurangnya wawasan dan sosialisasi tentang keagamaan menjadikan mereka menyepelekan fidyah atau bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimana tindakan perbaikannya? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Perlunya sosialisasi supaya umat Islam paham mengenai fidyah. Bisa dilakukan penyampaian melalui ustadzah pada acara pengajian yang biasa dilaksanakan di saat bulan Ramadan, ataupun dengan cara lain. Di zaman yang sudah modern ini, masyarakat banyak yang bergantung dengan ponsel mereka. Untuk menjawab permasalahan yang terjadi, akan lebih baik apabila dibuat sistem zakat fidyah berbasis Android yang menyediakan fitur perhitungan zakat fidyah, mulai dari tentang zakat fidyah, hukum zakat fidyah, ukuran zakat fidyah, dan kotak news.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.